perkenalkan nama saya Rolita Dulu Saribu, NPM 211, dan saya berasal dari grup PGA 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari 5 layanan utama bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Identifikasi kasus adalah suatu gejala-gejala yang diperlihatkan oleh individu dengan melakukan suatu pengamatan. Yang kedua adalah diagnosa kasus. Diagnosa kasus adalah suatu untuk menetapkan masalah apa yang sedang dialami oleh individu berdasarkan latar belakang dan identifikasi kasus tersebut. Yang ketiga adalah prognosa kasus. Prognosa kasus adalah suatu menetapkan bantuan apa yang diberikan kepada klien terhadap masalah yang sedang dialami. Keempat adalah terapeutik. Terapeutik adalah suatu pemberian bantuan yang diberikan kepada individu tersebut. Yang kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut adalah suatu langkah ini adalah suatu layanan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi tersebut telah mencapai hasilnya. Tanpa adanya evaluasi, maka seorang konselor tidak akan mengetahui setiap perkembangan bantuan yang dilakukan. Jika pemberian bantuan berhasil, dengan melihat perubahannya, maka tindak lanjut akan memperkuat perencanaan bantuan untuk memperoleh yang maksimal. Baiklah, di sini saya akan mengambil satu kasus. Satu kasus ini yaitu di mana berjudul tentang anak yang malas belajar. Baiklah, kasus yang akan saya bawakan akan saya kaitkan dengan 5 langkah utama dalam layanan bimbingan dan konseling. 1. Identifikasi kasus. Berdasarkan judul artikel yang mengenai anak yang malas belajar, ini telah dilakukan pengamatan selama kurang lebih dari 28 hari di SD Negeri 091257 di Pagar Batu. Dan untuk mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh anak berinisial F tersebut, penulis memutuskan untuk langsung melakukan pertemuan dan wawancara dengan anak beserta kedua orang tuanya. Sejak wawancara dilakukan, diketahuilah bahwa F memiliki kedua orang tua yang super sibuk dikarenakan pekerjaan mereka. Jadi F merasa kurang perhatian, kurang didikan, dan kurang kasih sayang. Jadi F merasa kurang perhatian dan kurang sayang, maka kurangnya juga dorongan dari kedua orang tua untuk menjadi anak yang lebih giat dalam belajar dan meningkatkan prestasi di sekolah. Maka hal ini berdampak tidak baik pada anak inisial F tersebut, yaitu anak semakin malas belajar, lebih senang bermain game dan daripada belajar, selalu bermain di luar bersama-sama teman-temannya. Baiklah, yang kedua adalah diagnosa kasus. Berdasarkan identifikasi kasus yang telah diamati, maka penulis menyimpulkan bahwa F mengalami permasalahan yang meningkatkan rasa malas belajar pada anak. Maka diagnosa tersebut, kasus ini dapat dianalisis dari faktor penyebabnya, yaitu 1. Faktor keluarga. Kurangnya perhatian, kasih sayang, didikan, dan dorongan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Yang kedua adalah faktor diri sendiri, di mana kurangnya kesadaran pada F untuk belajar lebih giat, hanya ingin selalu bermain di luar dan menonton televisi dan bermain game yang terlalu berlebihan. Baiklah, yang ketiga yaitu prognosa kasus. Sebagai penulis akan melakukan suatu tindakan pertolongan yang bergantungan pada pendampingan dan juga dorongan yang akan diberikan kepada anak inisial F tersebut. Guru dapat memberikan dorongan dengan memotivasi anak yang malas belajar agar anak menjadi giat untuk lebih belajar dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya maupun dengan lingkungan sekolahnya, yang dapat berdampak positif pada dirinya. Guru juga dapat meningkatkan semangat F dan mengajak orang tua untuk bekerjasama agar memberikan perhatian dan juga kasih sayang dan sepantasnya yang dia dapat, agar F memiliki niat untuk menjadi anak yang giat belajar dan mendapatkan prestasi di kelasnya. Dengan upaya yang akan selalu dilakukan ini, sangatlah diharapkan F dapat mengatasi permasalahan dengan perlahan-lahan dan agar F menjadi seseorang yang berguna untuk kedepannya. Baiklah, yang keempat adalah terapeutik. Terapeutik adalah penulis akan menjelaskan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri anak yang berinisial F tersebut. 1 yaitu orang tua harus dapat berbagi waktu untuk F, menyempatkan diri untuk berkomunikasi pada F, selalu mendampingi F pada saat belajar, dan mengerjakan tugas di rumah, mendorong F dengan kata-kata yang dapat meningkatkan semangatnya, memberikan nasihat, memberikan perhatian, dan kasih sayang. Memberikan hukuman ringan jika F melakukan kesalahan, atau jika F tidak mau belajar dan mengerjakan tugas sekolahnya. Baiklah, yang kedua adalah mendukung setiap kegiatan yang dapat berdampak positif pada F, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah.
Yang ketiga adalah selalu mempertanyakan bagaimana perkembangan pembelajarannya yang dapat digali pada wali kelasnya. Keempat adalah membatasi pergaulan F di luar sekolah. Yang kelima adalah membatasi waktu F untuk bermain handphone. Baiklah, yang layanan kelima adalah evaluasi dan tindak lanjut. Langkah selanjutnya adalah menentukan evaluasi dan tindak lanjut yang sesuai untuk setiap subjek. Maka itu penulis dapat mengambil dua langkah, yaitu satu, evaluasi. Evaluasi adalah suatu gambaran tentang berhasil atau tidaknya pelaksanaan layanan BK yang telah diberikan. Jika evaluasi yang dihasilkan dari kasus ini yaitu F sudah mulai berubah pada saat proses belajar mengajar untuk tampak lebih serius dan penuh semangat. Yang kedua adalah F lebih konsentrasi dalam belajar karena F telah belajar sesuai dengan jadwal yang telah dibuatnya. Dan F lebih membiasakan untuk bergaul bersama teman-teman sekolahnya yang berdampak positif kepada dia. Yang ketiga adalah F sudah dapat mengerjakan tugas dengan baik dan semakin bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat adalah F sudah mulai berubah dan tidak lagi minder dalam bergaul dan lebih percaya diri di dalam menjawab pertanyaan dari bapak dan maupun ibu guru. Baiklah, langkah yang selanjutnya yang telah diambil yaitu langkah tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dari atas diperoleh suatu hasil yang lebih optimal, maka dilakukanlah langkah tindak lanjut. Maka dari itu, penulis akan melakukan suatu tindakan lanjut dengan melibatkan seluruh pihak sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan juga teman-temannya. Upaya untuk dapat meningkatkan jati diri F agar semakin giat belajar, dan orang tua harus selalu memberi tahukan kepada wali masalah-masalah apa yang sedang diperoleh F untuk mendapatkan bantuan. Dengan demikianlah F mengalami perubahan yang jauh lebih optimal atau lebih baik pada dirinya. Baiklah, sekian dari saya, Rolita 20.000. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.